Cari kitab yang diturunkan Allah kepada Isa. Kenapa itu terus bolak-balik? Cari-cari terus, cari terus. Makanya keluar pertanyaan dari mulutmu. Memangnya kitabmu udah sempurna? Sempurna aku bilang. Kami gak butuh kitab siapapun. Al-Quran pun tidak butuh juga kitabmu. Apologet Kristen kasih PR ke saudara Muslim, cari kitab yang diturunkan Allah kepada Isa. Saudara Muslim bertanya kepada apologet Kristen, memangnya Alkitabmu sudah sempurna? Ulasan ini penting dan menarik. Karena itu, silakan tonton sampai tuntas, dan di akhir saya akan memberikan beberapa kesimpulan penting dan berharga. Ini dia. Sekarang yang menjadi PR-mu adalah cari kitab yang diturunkan Allah kepada Isa. Jangan nebeng kitab yang dikanon oleh gereja. Kenapa itu terus bolak-balik? Cari-cari terus, cari terus. Ya iya, kalian ini selama ini tahu nggak sih kalian dibohongi? Kalian menyempurnakan kitab kami. Sejak kapan? Dia tadi yang bilang kan, Mbak Pro. Iya. Siapa yang bohong coba? Makanya keluar pertanyaan dari mulutmu. Memangnya kitabmu udah sempurna? Sempurna aku bilang. Kok kira kami butuh Quran di sini? Nggak butuh. Kami nggak butuh kitab siapapun. Al-Quran pun tidak butuh juga kitabmu. Coba kau cari nama istri Adam kalau ada di sini di kitab kau. Kau cari istri Ibrahim. Kau cari istri Musa kalau ada di sini. Salah jawaban dia. Kau cari di sini. Kau bilang sempurna. Coba kau cari di sini ada Cari nama Hawa. kata sunat itu di situ ada nggak? Kau cari kata sunat di sini pun sampai pingsan kau nggak akan ada. Jangan kau nyontek dari kitab kami, Ji. Ketika apologet Kristen mengajukan pertanyaan kepada saudara kita Muslim, silakan cari kitab yang diturunkan Allah kepada Isa. Maka saudara kita Muslim yang ada di dalam cuplikan yang sudah saya tunjukkan tadi tidak bisa menunjukkan mana kitab yang diturunkan kepada Isa. Argumentasi yang sering saya dengarkan bahwa Injil yang dipegang oleh orang-orang Kristen sekarang, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak lagi asli. Sudah diedit, sudah direvisi, sudah diubah-ubah. Tetapi ketika nanti diajukan pertanyaan kritis, siapa yang mengubah? Di mana diubah? Tahun berapa diubah? Apa maksud dan motivasi untuk mengubah? Kalau Anda yang membuat klaim bahwa Bible atau Alkitab Kristen termasuk Injil telah diubah, maka beban pembuktian itu ada di pihak yang menuduh telah diubah atau telah dipalsukan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani membuat sebuah konklusi kesimpulan, berarti harus berani juga menunjukkan yang asli. Kalau hanya bicara, siapapun bisa. Bukankah kita harus memakai logika, akal budi, pikiran, rasio? Jangan sembarangan menuduh, sudah diubah, sudah dipalsukan, tidak ada lagi yang asli. Beban pembuktian itu ada pada pihak yang menuduh. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau tidak berani, tidak mampu, dan tidak sanggup untuk membuktikan, berarti sia-sialah klaim, bahkan tuduhan. Itu semua tidak berguna dan tidak bermutu sama sekali. Ada juga klaim yang mengatakan bahwa kitab yang datang kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh apologet Kristen itu adalah realita yang tak terbantahkan. Alkitab Kristen ini sudah sempurna, utuh dan lengkap. Tidak perlu lagi ditopang oleh kitab-kitab manapun.
Ini sudah menjadi sesuatu yang pasti dan diyakini oleh orang-orang Kristen. Karena di dalamnya telah memuat kebenaran yang membawa garansi jaminan kepastian. Bagaimana orang menemukan keselamatan, hidup kekal surga yang mulia melalui karya Allah yang dinyatakan di dalam isi dari Alkitab atau Bible ini. Tidak perlu lagi kitab-kitab lain. Jadi kalau ada pertanyaan, memangnya Alkitab kalian sudah sempurna? Jawabannya sudah. Tidak perlu lagi ada pelengkap atau tambahan dari kitab-kitab lain. Apologet Kristen pun memberikan argumentasi. Coba tunjukkan siapa nama istri Adam. Siapa nama istri Abraham atau Ibrahim. Siapa nama istri Musa? Coba juga tunjukkan di ayat mana tertera atau tertulis kewajiban untuk sunat. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini diajukan, maka saudara kita Muslim ini pun gelagapan tidak bisa menjawab. Kalau Alkitab jelas menunjukkan, membuktikan bahwa istri Adam itu adalah Hawa. Kejadian 3 ayat yang ke-20. Istri Abraham atau Ibrahim itu adalah Sarai, yang mana nanti namanya berubah menjadi Sarah. Kejadian 11 ayat 29. Istri dari Musa itu adalah Zipora. Keluaran 2 ayat 21. Terkait dengan perjanjian sunat ada di Kejadian pasal 17. Bagi iman Kristen tidak pernah ada Injil yang diturunkan kepada Yesus Kristus. Alkitab itu tidak diturunkan, tetapi bercerita tentang nubuatan para nabi di perjanjian lama yang merujuk kepada satu sosok pribadi bernama Yesus Kristus. Di perjanjian lama dinubuatkan akan kedatangannya, di perjanjian baru digenapi secara utuh, lengkap dan sempurna. Jadi bukan kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi menceritakan terkait dengan perjalanan hidup suatu bangsa dan menceritakan bagaimana karya penebusan Allah di dalam Kristus Yesus menjadi nyata kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan yang dikanonkan dalam sebuah kitab bernama Alkitab. Alkitab kami ini sudah sempurna. Tidak butuh lagi topangan dari kitab-kitab manapun yang ada di dunia ini. Karena sudah begitu clear dan lengkap menegaskan dan menjelaskan tentang rancangan keselamatan Allah dan penggenapannya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.